Gedung belasan lantai milik Paninbank di Bintaro Sektor 7, Bintaro, Tangerang Selatan yang mangkrak selama 20 tahun akan dirobohkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi, kita akan bergabung dengan reporter Faizin Adi dan juru kamera Nova Maulana, serta pilot drone Jen Anwar. Faizin, apakah usaha merobohkan gedung Panin yang mangkrak sudah dilakukan pagi hari ini? Ya Eliza, usaha untuk merobohkan gedung milik Bank Panin di Bintaro Sektor 7 ini sudah dimulai sejak tadi malam jam setengah 11. Tetapi hingga pagi ini usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Sesuai rencana, upaya merobohkan ini dilakukan sejak pukul setengah 11 malam dan seharusnya selesai pada jam 7 pagi. Tetapi dari pantauan kami sejak jam 6 pagi tadi atau sekitar 1 jam yang lalu sudah tidak ada aktivitas apapun untuk merobohkan gedung setinggi 19 lantai milik Bank Panin tersebut. Ini karena dari upaya yang dilakukan tidak ada satupun lantai yang berhasil diruntuhkan, dan saat ini aktivitas terhenti karena menunggu rencana yang akan dilakukan. Sesuai rencana, semula skenarionya adalah disiagakan kren atau alat berat yang memiliki tinggi setara atau lebih tinggi dari gedung setinggi 19 lantai ini. Kemudian kren itu terus memasang beban seberat 150 ton dan kemudian di sisi gedung diberi zat untuk mengurangi ketahanan dari beton yang terpasang, sehingga beban seberat 150 ton ini sesuai rencana seharusnya secara bertahap akan meruntuhkan gedung ini, karena perobohan gedung ini tidak menggunakan alat peledak agar tidak membahayakan atau mengganggu aktivitas di kawasan gedung sekitar ini. Ini karena di sekitar gedung ini juga sudah ada gedung-gedung yang juga beroperasi, termasuk juga kawasan bisnis, sehingga jika menggunakan alat peledak dikhawatirkan debu-debunya akan mengganggu aktivitas di sekitar sini. Dan saat ini para petugas pemadam kebakaran meskipun tidak ada aktivitas atau upaya untuk meruntuhkan gedung ini masih tetap berjaga-jaga untuk menunggu skenario lebih lanjut dari upaya meruntuhkan gedung tua setinggi 19 lantai. Dan gedung ini sebelumnya juga sempat runtuh karena upaya meruntuhkannya tidak menggunakan rencana yang matang, sehingga pada awal Juni kemarin sempat terjadi insiden yang ini kemudian menimbulkan teguran keras dari pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dan karena itulah di gedung ini digunakan upaya peruntuhan dengan tanpa bahan peledak, dan ini merupakan upaya peruntuhan gedung pertama di Indonesia yang menggunakan perencanaan yang lebih matang. Ya, Eliza. Ya, Faizin, setelah diruntuhkan, nanti lahan itu akan dimanfaatkan sebagai apa? Ya, Eliza, hingga saat ini belum diketahui apa rencana peruntukan dari lahan di kawasan Bintaro Sektor 7 ini, karena ini merupakan kawasan bisnis. Tetapi gedung tua ini yang sudah 20 tahun tidak digunakan atau tidak selesai dikerjakan, ini memang harus segera diruntuhkan, karena jika dibiarkan begitu saja, maka dikhawatirkan akan terjadi insiden seperti awal Juni kemarin, dan itu mengganggu, dikhawatirkan akan menimbulkan korban. Dan dari pernyataan dari Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Diaramani yang tadi malam berkunjung ke lokasi, mengatakan bahwa pemilik gedung memiliki waktu 90 hari untuk segera meruntuhkan gedung setinggi 19 lantai ini, dan waktu itu terhitung sejak tadi malam. Artinya masih ada waktu sekitar 89 hari untuk segera meruntuhkan gedung setinggi 19 lantai ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan di sekitar sini juga ada skenario pengalihan arus lalu lintas, artinya ada 2 jalur yang ditutup untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan selain itu pemadam kebakaran juga dikerahkan ini untuk mengantisipasi reruntuhan gedung nantinya menimbulkan debu, dan ini jika ada debu yang keluar
maka akan segera disemprot oleh pemadam kebakaran sehingga tidak sampai mengganggu kenyamanan dari warga yang beraktivitas di sekitar kawasan ini. Namun hingga saat ini memang belum diketahui skenario lanjutan bagaimana gedung setinggi 19 lantai ini akan diruntuhkan karena skenario awal ternyata tidak berjalan sesuai rencana, dan ini terbukti terlihat dari alat detektor gempa yang sudah disiagakan. Jika skenario itu berhasil, seharusnya ada getaran minimalis setidaknya, tetapi tidak, ternyata sejak tadi malam hingga upaya dihentikan jam 6 pagi tadi tidak ada getaran, yang ini menandakan bahwa upaya peruntuhan gedung ini tidak berjalan sesuai rencana. Ya, Eliza. Baik, terima kasih Faizin untuk informasinya. Demikian pemirsa, reporter Faizin Adi dan juru kamera Nova Maulana serta pilot drone Jen Anwar melaporkan langsung dari Bintaro, Tangerang Selatan.